pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang isomer alkana, alkena, dan alkuna. Ya, jadi kita akan belajar mengenai isomer alkana, alkena, dan alkuna. Untuk penjelasan mengenai isomer itu apa, itu sudah Bunda sampaikan di materi struktur atom yang sudah pernah Bunda sampaikan di pertemuan sebelumnya. Itu nanti kalian bisa buka lagi di situ, ada materi tentang keisomeran. Di isomer itu apa, bisa kalian buka di situ. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan tentang pembuatan isomer. Jadi gimana caranya membuat isomer dari alkana, alkena, atau alkuna. Yang pertama, Bunda jelaskan dulu isomer dari alkana. Misalkan ada pertanyaan, berapa jumlah isomer dari butana? Nah, seperti kita ketahui ya, kalau butana itu rumusnya adalah C4H10. Kok bisa C4, Bu? Masih ingat lagi enggak cara menghafalkan? Ada meta, eta, propa, buta. Oh, meta, eta, propa, buta. Berarti buta, butana itu berarti C-nya ada 4. Nah, rumusnya alkana sendiri masih ingat? Itu Cn H2n plus 2. Nah, berarti di sini menjadi C4H10. Nah, bagaimana cara membuat isomernya? Cara membuat isomernya yang pertama, kalian buat dulu rantai lurusnya dari isomer dari butana ya. C-nya ada 4, kita buat C-nya 4, kemudian kita lengkapi jumlahannya. Cara melengkapi H, jangan lupa C itu tangannya ada 4. Di sini C tangannya sudah kepakai 1, ini enggak ya, ini untuk ini. Jadi C tangannya ada 4, sudah kepakai 1, berarti sisanya 3, maka di sini CH3. Untuk yang berikutnya, ini C-nya tangannya udah kepakai 2, berarti di sini CH2. Itu juga sama. Dan yang ini C-nya tangannya kepakai 1, jadinya CH3. Nah, terus langkah selanjutnya bagaimana? Berarti ini kita sudah menemukan satu isomernya. Nah, ini sudah ketemu satu. Namanya apa ini? Kan rantai lurus. Oh ya, berarti namanya butana. Yang ini adalah butana. Nah, untuk isomer yang berikutnya, bagaimana caranya? Isomer yang berikutnya berarti kita tinggal buat lagi. Caranya bagaimana? Ini kan awalnya rantai lurusnya ada 4. Kita ambil satu. Kita ambil satu, berarti nanti rantai induknya hanya tinggal 3. Jadi kita buat rantai induknya 3. Terus kemudian yang ini kita ambil satu, kita jadikan sebagai cabang. Kita masukkan ke sini. Nah, kita lengkapi jumlahannya ya. Berarti ini CH3. Ini juga CH3. Terus ini juga CH3. Ini C-nya berapa? Oh, tangannya kepakai 3, berarti di sini hanya 1. Oke, berarti udah ketemu 2 isomer. Nah, udah ketemu 2 isomer. Ini namanya apa? Ini 2 ya. Ini yang kedua. Berarti namanya apa ini? Ini rantai induknya. Masih ingat ya? Ini rantai induknya. Penomorannya berarti boleh dari kiri, boleh dari kanan, karena ini sama-sama cabangnya ada di tengah-tengah ya. Terus cabangnya ingat, ini C-nya cuma 1, berarti cabangnya ini namanya metil. Terus berarti penomorannya boleh dari kiri, boleh dari kanan. Berarti ini 1, 2, 3, berarti namanya ini 2 metil. Terus rantai induknya 3, meta, eta, propa. Oh, berarti propa. Nah, oke. Selanjutnya kita ambil lagi satu, masih bisa enggak? Kita ambil satu lagi, berarti rantai induknya cuma 2, mungkin enggak? Enggak mungkin, udah enggak mungkin bisa. Ini mau kita taruh di sini, nanti di rantai induk lagi. Ini ya, maksudnya misalkan seperti ini. Awalnya kalian ambil 2 lagi gini. Terus satu di sini. Satunya di atas lagi seperti ini. Nanti kan jadinya ini malah menjadi rantai induk lagi. Ini menjadi rantai induk lagi, terus ini cabangnya. Sama enggak dengan ini? Sama. Berarti kan ini sudah sama, berarti ini bukan isomer. Nah, berarti untuk butana atau C4H10 jumlah isomernya ada 2. Nah, coba kalian buat nanti untuk kalau pentana bagaimana? Pentana berarti C-nya berapa? C5H12. Jadi maksudnya isomer itu nanti jumlah C dan H-nya selalu sama, meskipun dia rumus bangunnya berbeda, tapi rumus molekulnya selalu sama. Nah, untuk pentana nanti caranya sama seperti tadi. Caranya sama seperti tadi ya. Jadi kalian buat dulu rantai lurusnya pentana. Oke, seperti ini. C-nya 5. Nanti kalian lengkapi sendiri jumlahannya ya. Terus kemudian yang kedua, kita ambil satu, kita jadikan cabang. Berarti rantai induknya tinggal 4. Yang satu kita jadikan cabang seperti ini. Nah, yang ini tadi namanya pentana.
Terus yang kedua ini kita beri nomornya berarti dari mana? Dari kiri atau dari kanan? Oh, cabangnya ada di sini nih, cabang ini. Ini kan CH3 ini. Cabangnya ada di sini, berarti penomorannya kita mulai dari kiri. Kenapa? Karena lebih dekat dengan cabangnya. Berarti ini menjadi seperti ini nanti. Nah, oke. Berarti namanya apa ini? Oh, ada ini cabang metil. Berarti 2 metil. Enta induknya 4, berarti namanya butana. Oke, 2 metil butana seperti itu. Gimana lagi? Kita ambil satu lagi, rantai induknya jadikan 3. Berarti kita buat rantai induknya 3. Terus kemudian cabangnya kita letakkan di sini, atas dan bawah. Bisa enggak ini? Bisa. Nah, namanya apa? Nah, ini cabangnya kebetulan ada 2, ini sama ini. Ya kan? Berarti sama-sama di nomor 2 ini 1, 2, 3. Berarti cabangnya semuanya ada di nomor 2. Kita tulisnya 2,2 karena ada 2 diberi awalan di. Ya, 2,2 dimetil karena 3 itu propana. Oke. Masih bisa lagi enggak? Oh, udah enggak bisa, Bu. Jadikan cabang etil bisa enggak? Enggak bisa. Coba kita buat. Bu, mau bikin cabang etil. Misalkan nih rantai induknya saya buat 3 seperti ini, terus ini cabangnya begini, bisa enggak, Bu? Coba kalian perhatikan, kalau dibuat seperti ini nanti kan rantai induknya jadi begini. Nah, kalau rantai induknya seperti ini kembali lagi sama seperti ini tadi. Berarti ini tidak bisa ya. Berarti kesimpulannya untuk pentana jumlah isomernya ada 3. Berarti ada 3 isomer. Oke, nah tugas kalian coba kalian buat isomer dari C6 14 sama C7 H16. Oke, selamat mengerjakan. Tuhan berkati.